Sip, sip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna rahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un wa la fis-samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat yang tak terhingga, nikmat yang besar. Kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak sadar bahwa Allah berikan nikmat rezeki yang terbesar kepada kita semua. Kita selalu istiqomah hadir di tempat dan di waktu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi hadir pada saat di pagi hari ini, alhamdulillah di tanggal 9 Arafah hari ini. Kalau di Mekah sekarang sedang lebaran ya. Hari ini sikapi dengan sikap terbaik perbedaan hari raya. Yang jelas insyaallah ini tidak harus meretakkan ukhuwah kita. Kalau di Indonesia ini mayoritas lebaran itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah. InsyaAllah besok hari Senin di tanggal 17. Jadi hari ini adalah tanggal 9 di mana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan saum ya. Saum Arafah. Dan kemarin kita sudah bahas, kebanyakan di masyarakat itu ada pemahaman terkait saum itu. Yang pertama ada tis'asar, ada 9 hari. Ada yang saumnya di tanggal 1 sampai 9. Noyod ya. Karena kita tahu bahwa di bulan Zulhijjah ini adalah bulan Arba'atul Hurum, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat 9, surat At-Taubah ayat 36. Allah menyampaikan ada 4 bulan, salah satunya adalah bulan Zulqa'dah. Berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Dan salah satu bulan yang luar biasa yang Allah dan Rasulnya ceritakan itu adalah bulan Zulhijjah. Kemarin pernah saya sampaikan beberapa amalan di mana di bulan Zulhijjah itu ya. Salah satunya adalah saum. Saum itu ada beberapa yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, memang ada orang itu yang 9 hari itu melaksanakan ibadah saum, tapi menyusihkan dengan puasa sunnah. Jadi ada yang Senin Kamisnya aja yang diambil dari tanggal 19. Ada yang jadi puasa Daud. Jadi tanggal 1 saum, tanggal 2 batal, tanggal 3 saum. Pada saat nanti tanggal 9 saum ya, saum Arafah. Tapi ada juga yang menjalankan ibadah saum itu dia tanggal 8 dan tanggal 9. Ada saum tarwiyah dan saumul Arafah. Dan yang terakhir ada orang itu yang
masih melaksanakan ibadah saum itu di tanggal 9 saja. Hari ini tanggal 9 yang niatnya mau saum karena berbeda Idul Adha-nya, cenah. Kalau hari ini kita saum di Mekah kan sedang Lebaran katanya. Jadi nggak usah aja ya, karena haram hukumnya puasa di di hari raya. Jadi akhirnya hari ini tidak saum karena perbedaan harinya. Kita tidak begitu ya. Kita meyakini sholat id kita itu besok tanggal 1 tanggal 10 Zulhijjah itu. Jadi hari ini kita melaksanakan ibadah saum Arafah. Jadi tadi siapa yang hadir di waktu sahar ya, waktu sahur, karena waktu malam itu saya sampaikan dibagi. Ada waktu malam itu dari ba'da Isya sampai menjelang waktu subuh yang disebut sahar. Jadi kalau orang setelah ba'da Isya lalu setelah sholat sunat ya, sebelum tidur dia melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail boleh, yang disebut sholat witir. Ada orang yang sering lupa bangun tengah sepertiga malam, boleh melaksanakan ibadah sholat sunnah qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa bentuk yang penting ganjil, witir. Mau jumlahnya 3, 1 pun boleh. 1, 3, 5. Dengan pelaksanaan ibadahnya, kalau sholatnya dipecah-pecah lah ya, sholat witirnya. Jadi makanya di dalam qiyamul lail ini kita bisa melaksanakan yang penting ganjil rakaat. Adapun nanti kalau sudah melaksanakan qiyamul lail sebelum tidur, lalu bangun pada saat sepertiga malam, melanjutkan sholatnya. Yang penting witir. Kalau tadi sebelum tidur 3, kalau mau tambah menjadi 11 rakaat berarti tinggal menambah 8 rakaat. 2 atau 4 dan silakan. Yang penting kita sudah menegakkan qiyamul lail. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis itu, alaikum bi qiyamul lail, kata Rasulullah. Hei kalian, tegakkanlah salat malam, karena fa innahu, sesungguhnya salat malam itu, qiyamul lail itu, fa innahu da'bus shalihin, ciri daripada orang solih. Jadi orang-orang solih di hidupnya di dunia ini terlihat pada saat ketika dia memperhatikan di waktu malam. Dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 15, 16, 17, 18, Allah menyampaikan bagaimana memperlihatkan orang yang sifatnya atau kelakuannya yang menjadi ahli surga. Jadi kata Allah itu, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu pengisi pengisi surga, di mana surga itu kenikmatan yang luar biasa. Allah sampaikan bahwa ahli surga itu di dunianya itu salah satunya itu adalah dia sedikit sekali ya, di tidurnya, artinya bahwa dia melaksanakan ibadah-ibadah di sepertiga malam atau di waktunya qiyamul lail. Banyak sekali ya, di dalam Al-Quran diceritakan orang-orang hebat itu mereka yang selalu hadir di waktu yang disebut qiyamul lail atau malam. Makanya rangkaian ibadah yang tadi malam ini kita melaksanakan ibadah qiyamul lail atau disebut sholat tahajud, di saat ketika kita sudah tidur melaksanakan sholat sunnahnya, itu berarti kita alhamdulillah termasuk ibadah yang sangat luar biasa di mata Allah SWT. Sampai Rasulullah mengatakan salah satu keutamaan atau afdhalul amal ya setelah sholat daripada 5 waktu itu adalah sholatul lail, sholat malam. Makanya luar biasa bagaimana Allah memberikan gambaran bahwa bagaimana kata Rasulullah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ahli surga dan orang-orang yang salih. Makanya alhamdulillah dari ini berbahagia siapa yang malam tadi rangkaian ibadah di pagi hari ini luar biasa melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud, lalu dilanjut dengan sahur, karena di sahur ini ada barokah ya, melaksanakan saum sunnah yang muakkadah, yang ditekankan. Ini setahun sekali hadirin, setahun sekali kita melaksanakan ibadah saum di tanggal 9.
Dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang puasa di bulan, yang puasa saum Arafah, maka akan kita dihapus 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan dosa-dosa kecil kita. Jadi kalau itu adalah merupakan bonus dari Allah dan Rasulnya, bahwa ketika Allah dan Rasulnya menyampaikan satu ibadah itu amalan yang luar biasa, itu menandakan hari itu istimewa. Ketika pada saat di bulan Ramadan ada yang disebut malam Lailatul Qadar, khairu min alfi syahrin, dalam Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, Masya Allah, itu menandakan istimewa kalimat. Para ulama dalam menafsirkan, ketika ada sesuatu yang Allah lebihkan waktu atau tempat, itu adalah berarti istimewa di mata Allah SWT. Termasuk saum pada saat di Arafah, yaitu adalah pada saat mereka melaksanakan ibadah haji wukuf di Padang Arafah, yang hari ini itu tanggal 10 di Mekah, di kita itu tanggal 9. Di tanggal 10 setaranya wukuf itu ba'da zuhur. Jadi bukan setelah subuh. Makanya ada orang yang menganalisa puasanya di bulan Arafah itu tanggal 9. Ya, ada yang menyatakan bahwa harus melihat wukufnya di Arafah. Ada yang melaksanakan itu. Tapi ada juga yang melihat bahwa waktunya Arafah itu tidak sama dengan waktunya saum. Coba Bu Haji yang sudah ke haji, Pak Haji Kaidun kalau hadir, itu pada saat wukuf itu startnya setelah ba'da zuhur ya. Makanya ada perbedaan itu. Karena orang lihat sisi itu, tapi kita sikapi dengan sikap terbaik. Beda dengan saum. Saum itu adalah ba'da subuh sampai maghrib. Kalau wukuf Arafah itu mulai startnya adalah ba'da zuhur. Makanya ibadah haji itu nanti ketika mau masuk ke Padang Arafah itu ada yang hari ini masih jalan ba'da subuh sampai siang. Karena waktunya adalah ba'da zuhur. Mereka di sana boleh melaksanakan saum Arafah dan boleh tidak. Ya, jadi boleh batal ya. Tapi dalam hadis keterangan pernah disampaikan oleh Ustadz kemarin yang ceramah di kajian Ahad ya. Kajian malam Ahad, dan saya juga pernah menyampaikan bahwa hadisnya Rasulullah SAW bahwa melaksanakan puasa pada saat ketika ibadah haji, tapi ada juga yang tidak melaksanakan puasa pada saat di wukuf Arafah. Jadi di wukuf itu boleh kita membatalkan. Tapi di Indonesia ataupun di negara lain yang pada saat kita tidak melaksanakan ibadah haji, maka tanggal 9 itu dihimbau lah, diperintahkan, sunnah muakkadah, ditekankan untuk melaksanakan puasa Arafah di hari ini. Kalau kita di Indonesia karena lebarannya besok. Mudah-mudahan rangkaian ibadah setelah sahur lalu berjamaah ke masjid ya, zikir ya, terus lalu dilaksanakan kita kajian ilmu, lalu kita sedang melaksanakan ibadah saum, puasa sunnah Arafah sekarang. Luar biasa hadirin, itu adalah rizki yang sangat terbesar dan tidak bisa dibandingkan dengan rizki yang disebut rizki harta. Ya, jadi alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ibadah-ibadah yang dilakukan setiap harinya tolong jangan dicabut, rajin saya ketika melaksanakan ibadah itu. Itu harus berdoa hadirin ketika tadi setelah sholat 5 waktu. Makanya kalau doa itu ada yang boleh dipimpin berdoa, ada yang doa kita itu memang pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan yang harus kita sikapi dengan sikap terbaik. Kalau saya boleh dizaharkan dalam berdoa, boleh tidak. Tapi esensi daripada berdoa, ada yang membaca doa, ada yang berdoa. Kalau membaca doa ya harus dikeraskan ya, seperti dalam upacara. Dalam rangkaian upacara itu nanti pada tahap terakhirnya pembacaan doa, maka ada yang membacakan. Ada juga yang pada saat dalam acara seremonial, marilah hadirin dalam acara terakhir ini kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada Bapak Doktor ini, Ustadz ini untuk memimpin doa. Itu membacakan doa sebetulnya. Makanya membacakan doa itu mengajarkan kepada kita untuk bagaimana orang mengikuti doa atau kita mengaminkan ketika kita membaca doa. Tapi ada orang yang berdoa itu memang tadarruan wa khafiyah. Jadi dalam Al-Quran itu harus diakui.
ud'ullah, berdoalah kepada Allah tadarruan wa khufiyah. Harus tidak dikeraskan ya, dan harus rendah hati. Makanya ada perbedaan kalau dalam zikir setelah sholat itu, ada yang tidak dizaharkan doanya masing-masing, ada yang memang dibaca. Jadi jangan saling ini ya, kalau jadi imam yang zahar merasa oh ini yang benar nih ya, saya doa dizaharkan, yang tidak dizaharkan nggak benar. Nah, makmum pun jangan begitu. Makmum pun hatinya dilajarkan ada perbedaan. Oh ini imamnya menyuruh kita untuk berdoa. Karena ketika nanti kita ke Mekah dan Madinah, di masjid yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, di masjid Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu, imam di sana itu tidak pernah memimpin zikir jahar. Sok aja yang sudah ke sana ya. Setelah dari sana malah zikirnya sebentar, lalu salat jenazah ya, Baji ya. Jadi kalau kita di BKP diajarkan ada yang imam zahar, imam tidak zahar, nanti di Mekah itu kita akan tahu, oh inilah yang telah kemarin di BKP ketika Ustadz Anwar, Ustadz Al-Sadam ya, ketika setelah beres sholat tidak dizaharkan. Saya juga dulu tidak dizaharkan, sekarang dizaharkan. Sementara ini masih ada imam yang ada pengganti di pondok, insya Allah nanti kita lihat. Nah, kalau sudah banyak, ya kalau saya sih orangnya easy going ya dalam ibadah itu, yang penting ada sanadnya. Nah, masalahnya adalah kuat dan tidaknya kuat pada saat kita mensandarkan bahwa itu adalah dari Rasulullah SAW. Itu sebetulnya yang membedakan. Tapi di Masjidil Haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nabawi, kalau nanti yang sudah melaksanakan ibadah umroh ya, ataupun ibadah haji di Makkah itu perbedaan dengan di Indonesia dalam tata cara ibadah itu berbeda. Jangan dengki ya. Pernah saya ke sana, lalu ada teman jamaah di umroh, ada orang itu senang, dia dari kelompok ratiban ya. Pada saat ketika sudah ke Mekah, ke saya ngomongnya, Ustadz, di sini itu Wahabi gitu. Jadi mau ibadah tapi sudah mencaci. Padahal sebetulnya dia tidak tahu Wahabi itu apa. Coba tanya aja orang yang ngomong Wahabi. Coba apa Wahabi itu? Pasti dia tidak bisa menjelaskan dengan baik. Padahal Imam Wahabi ini seorang ulama besar ya, di Saudi Arabia, yang di Indonesia itu karena banyak membid'ahkan dolalah ya, kepada perilaku ibadah di Indonesia, sehingga tersinggung. Ketika sudah tersinggung, ya akhirnya menilai orang tersebut menjadi karena berbedanya jauh sehingga menjadi Wahabi. Wahabi itu nama sebetulnya. Jadi disebutkan Wahabi, padahal sebetulnya kalau saya tidak sampai ke ranah itu, bahwa dalam ibadah itu yang penting pada prinsipnya bersanad. Bersanad itu bahwa apa yang kita lakukan itu memang ujungnya kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa hadirin kita akui bahwa kalau ibadah kita, kalau dasarnya tidak bersanad ataupun tidak menyambung, itu adalah perintah Rasulullah, fahuwa raddun, kata Rasulullah, akan ditolak. Cuma bedanya di masyarakat Indonesia itu mengambil dasarnya dalam ibadah itu. Makanya setiap saya menyampaikan ada berbagai pemahaman itu, pasti saya sampaikan kenapa dia melakukan itu, dalilnya ada. Dalilnya ada. Tapi dalilnya itu hanya kuat dan tidak kuatnya hadis yang dipakai. Kalau kita kan bukan ahli hadis ya. Kita hanya mendengarkan dan menyampaikan mendengarkan dari para ulama terkait masalah ibadah tersebut. Yang penting di masjid ini sejuk terhadap perbedaan itu. Sikapi dengan sikap terbaik, belajar untuk mengolah atau memanage hati kita supaya tidak dengki. Ini banyaknya orang-orang yang fanatik pemahaman itu biasanya dengkinya luar biasa. Jadi ulama itu punya sifat dengki karena merasa berbeda dengan dia. Sehingga ketemu pun gak mau, ngobrol pun kadang jarang-jarang. Orang itu kelihatan ya hadirin. Saya di BKP ini kelihatan orang yang begitu. Tapi suka dalam hati berdoakan kepada Allah SWT. Semoga itu adalah bagian daripada, mudah-mudahan Allah membolak-balikan hatinya, sehingga hatinya itu setidaknya kita itu tidak saling menyalahkan. Makanya kelihatan orang-orang yang begitu itu dia fanatik terhadap satu pemahaman. Padahal sebetulnya
Hazanah keilmuan di masyarakat ini, perbedaan pemahaman itu kita sudah terlihat jelas. Kembali ke yang tadi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita mendapatkan rezeki terbesar, nikmat terbesar di mana kita istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Ini adalah yang harus kita syukuri. Saya pernah menyampaikan dalam ilmu tasawuf itu rizki yang paling rendah itu adalah harta kita. Jadi kalau seseorang dititipin hartanya, begitu melimpah harta bendanya, kekayaannya, dia sebetulnya dapat rizki terendah. Rizki itu adalah sesuatu pemberian Allah kepada hambanya. Ya, dalam bentuk nikmatnya bukan hanya sebatas harta saja, sehat, ya, istiqomah dalam ibadah, ya, bisa mempertahankan ibadah-ibadah yang hebat, ya. Itu adalah rizki hadirin. Nah, pada saat ketika seseorang diberikan harta yang melimpah, sebetulnya itu adalah rizki paling bawah. Tapi kita disibukkan di situ, gitu ya. Disibukkan dalam rizki harta. Ya, orang kan ngomongnya, di dunia itu saya mendingan kaya walaupun tidak sholat, gitu kan. Banyak mendingan begitu daripada miskin tidak sholat. Ya iya, kalau pilihannya begitu ya. Pilihannya di mana kita melaksanakan ibadah tapi terukur dari harta kita. Tapi semalam Ustadz Fajar Kadapi memberikan resep kepada kita semua, ya, yaitu adalah ketika kita bersedekah maka Allah akan limpahkan harta kita. Maka berbagilah, itu adalah menjadi salah satu indikator seseorang dia adalah ahli surga dan seseorang dia adalah orang yang salih. Ya, jadi semalam juga kita sudah dikuatkan oleh hikayahna cerita dalam satu kitab di mana ketika orang berbagi maka Allah akan limpahkan berbagi itu karena kembali kepada kita semua. Nah, itu adalah sebetulnya harta itu adalah rezeki terendah hadirin. Ya. Kalau rezeki tertinggi itu adalah sehat, ya. Jadi kalau orang sehat itu mendapatkan rezeki tertinggi sebetulnya hadirin. Ketika harta melimpah tapi banyak penyakit, itu tidak bisa menikmati harta itu, ya. Apalagi kalau penyakitnya itu rupa-rupa, ya. Oh ya Allah, ya. Sudah ada pabrik gulanya dalam dirinya, ya. Pabrik gula itu kan banyak aturannya. Makannya harus ditimbang, makannya harus nasi begini, bahkan harus menghindari nasi putih, gorengan dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita pahami ketika kita tidak sehat, maka harta yang kita miliki itu menjadi tidak boleh kita makan karena berdampak pada diri kita. Makanya sehat itu adalah rezeki terbesar. Makanya ayolah kita sikapi bahwa ketika kita diberikan sehat, itu adalah rezeki yang sangat terbesar hadirin, yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya di dalam Al-Qur'an itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, apabila kamu menghitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, kata Allah itu la tuhsuha, kamu tidak bisa menghitung. Orang sehat banyak. Saya kalau dengerin ceramah Agim itu Masya Allah, ya. Ada yang nanya, cina, saya kalau berdoa ini tidak pernah diijabah aja. Kata Agim teh, ibu masih bisa bernapas? Masih. Alhamdulillah. Bernapasnya kita itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan. Banyak orang yang membayar supaya kita bernapas dengan oksigen. Satu tabungnya kan luar biasa. Biasanya sudah di rumah sakit pun sudah pada posisi di ICU atau di di UGD-nya sudah lebih meningkat penyakit. Makanya Agim itu menyatakan begitu. Jadi kalau ketika dalam satu sisi kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah kepada kita dalam bentuk sakit mata, maka masih lihatlah nikmat yang lain yang Allah berikan. Apakah jantung kita masih berfungsi? Detaknya masih normal? Itulah alhamdulillah. Masihkah kita tangan masih bisa apa? Masih kita bergerak? Banyak orang yang tangan kita itu tidak bisa bergerak karena penyakit stroke.
Ketika sakit mata saja mulut kita masih menikmati, lidah kita masih merasakan nikmatnya makanan, kata Agim itulah yang kita harus syukuri. Jangan selalu melihat mata kita yang sedang diuji kasih sayang kita kepada Allah kepada kita semua. Tapi ini teh susah hadirin. Pingin teh sehat terus, duit banyak aja. Tebal duitnya, pingin teh begitu aja hidupnya. Itu makan. Atau gimana kita diuji di dunia ini kalau kita tidak bisa lulus dari ujian itu. Dan ujian terbesar kepada hamba Allah itu adalah mereka dalam masalah rizki yang paling rendah, itu adalah harta kita. Makanya hari ini kita akan coba menggali bagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ternyata pintu-pintu untuk memberikan rizki kepada kita dalam bentuk harta pun Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ini kan luar biasa diri. Tapi yang disebut kaya, miskin atau sedanglah gitu ya. Kaya ya sedang-sedang, terus ada yang miskin, ada yang di bawah kemiskinan. Itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu menjadi takdir yang bisa diikhtiarkan. Jadi gini hadirin. Takdir itu ada yang tidak bisa diikhtiarkan, walaupun pada prinsipnya kita harus berikhtiar. Ketika dalam kita bicara qada dan qadar, kalau qada itu kan kalimatnya adalah hak Allah, hak prerogatif Allah yang telah ditetapkan. Itu adalah ketika seseorang melahirkan, lahir ke dunia, dan kedua adalah pada saat ketika Allah panggil yang disebut kematian. Itu qada hadirin. Betul, ketika kita sakit harus berikhtiar untuk sehat. Tapi penetapan dia sudah berakhirnya di dunia ini, itu adalah menjadi qadanya seorang hamba Allah. Jadi gak bisa dirubah. Kalau yang kedua qadar itu bisa diikhtiarkan. Ini hati-hati nih. Kalimat ini harus dihindari. Ada imam udah takdir ti Allah. Betul itu, sadar kepada Allah. Tapi membuat kita jadi pesimis, tidak optimis. Karena ada sesuatu takdir itu harus diikhtiarkan hadirin. Ketika jodoh, pati, harta dan seterusnya itu adalah bagian daripada sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan jodoh itu takdir yang bisa kita ikhtiarkan. Jadi takdir harus diikhtiarkan hadirin. Kalau seorang pemuda yang hari ini yang masih belum menikah, pingin punya istri yang sholih, pingin punya istri yang memang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus berikhtiar untuk taat kepada Allah. Ulah yumaha yang temenang jodoh teh ulah magulis ya. Jangkung, lenjang, pokoknya mah ya. Tapi dianya solihah gitu ya. Tapi dianya tidak pernah memperbaiki diri. Bagaimana kita mendapatkan jodoh yang baik? Maka jodoh itu adalah takdir yang harus diikhtiarkan hadirin. Gak bisa itu kita diam saja. Makanya ketika seorang ayah melihat seorang perempuan yang belum menikah anaknya, jangan didiamkan. Diikhtiarkan kita sebagai ayah yang bertanggung jawab untuk menikahkan anaknya. Ayah itu harus hebat, cari dong jodohnya. Ya, didiklah anak yang memiliki kualitas yang luar biasa, sehingga menjadi mahal di mata seorang laki-laki. Itu adalah ikhtiar kita hadirin. Dalam jodoh itu jangan kata-katanya lah nunggu weti jodoh mah jorok dan seterusnya ya. Tapi harus diikhtiarkan. Termasuk daripada kita dalam masalah urusan dunia yang disebut harta, kita harus diikhtiarkan hadirin. Banyaklah ceritanya ayah ibunya orang yang menengah ke bawah lah, miskin ya, tidak mampu, tapi anak-anaknya luar biasa. Ya. Pernah dalam acara hitam putih ya, menghadirkan seorang petani tapi anaknya sukses jadi dokter, jadi tentara. Tentaranya juga bukan tentara biasa ya, masuknya Akpol, Akmil yang menjadi grade yang paling tinggi yang nanti akan menjadi jenderal bintang 1. Ternyata ayahnya seorang petani. Banyak orang kaya di Indonesia, bahkan yang 9 naga, ya 9 orang naga yang menguasai perekonomian di Indonesia itu, banyak mereka ceritanya dulunya itu adalah orang-orang biasa yang memiliki sejarahnya jarum jarum ya, perusahaan jarum rokok. Itu dulunya dia pegawai asongan ya. Luar biasa dia menjadi terkaya sekarang, punya BCA dan seterusnya. Artinya bahwa bisa diikhtiarkan hadirin kalau namanya hal-hal tersebut. Jangan sampai kita
menjadi 7 turunannya, semua turunannya miskin semua. Jadi kan kalau harta itu sudah tidak habis 7 turunan. Tapi ada orang tuh, ada yang turunan itu miskin aja. Bapaknya miskin, kakeknya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin. Hawe kan anaknya miskin semua. 7 turunan jenah kemiskinannya. Jangan hadirin. Bisa mengubah nasib kita. Dan karena rizki harta ini adalah takdir yang bisa diikhtiarkan. Makanya hari ini kita akan coba membuka bagaimana Allah limpahkan harta kita. Karena kita membuka pintu rizki itu tidak hanya satu pintu, tapi pintu lain kita buka. Yang pertama yang harus diyakini adalah, hadirin yang berbahagia, kita harus yakin bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah semuanya sudah memiliki rizkinya masing-masing. Ini Allah sampaikan di dalam surat apa ini ya? Dalam surat wa ma min dabbah fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidaklah suatu binatang melata pun, kata Allah ya, yang berjalan di muka ini melainkan Allah yang memberi rizkinya. Jadi pokoknya kalau lihat binatang saja, makhluk Allah yang Allah ciptakan di dunia ini, itu adalah semua sudah diberikan rizkinya masing-masing. Kalau sering lihat di TV-TV apa, video flora dan fauna ya, kita kadang ya Allah, ternyata Masya Allah, Allah tegeninya dengan binatang ini ada ya. Oh iya ini ada ya. Makanya di dalam surat Al Imran itu kan Allah menyampaikan alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal. Orang itu diperintahkan untuk bertafakur atas ciptaan Allah yang Allah lihatkan kepada kita semua. Dan kata Allah, kita harus yakin bahwa makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, ataupun sekaligus bakteri, virus ya, yang Allah ciptakan, itu semua udah punya rizkinya masing-masing hadirin. Dan Allah jamin rizkinya. Saya masih ingat bahwa cerita kehidupan saya pada saat ditinggal ayah. Ayah saya itu meninggal di usia 47 tahun. Di saat saya usia 20 bulan lagi bayi. Pada saat itu secara dunia kan, nggak ada ayah gitu ya. Nggak ada ayah, kalau ada ayah gimana gitu ya. Kadang kan kita suka mengandai-andai ya. Seandainya kalau ayah saya ada, mungkin saya tidak hidup begini. Kan gitu kalimatnya. Padahal itu dilarang hadirin. Kalimat tadi itu dilarang dalam agama. Rasulullah mengatakan jangan ngomong seandainya. Gantilah dengan qadarullah, sudah takdirnya. Kalau orang ngomong seandainya itu ciri daripada kita nantinya terjerumus kepada orang yang tidak mau bersyukur. Kalau saya sebagai anak itu pada saat sudah menginjak dewasa tuh, kalau seandainya bapak saya itu ada, mungkin saya itu begini, mungkin saya itu begini. Jangan hadirin, sampaikanlah kepada Allah, qadarullah, sudah takdirnya bahwa saya yatim dan Allah dipastikan kepada seorang hambanya ngurus sampai dewasa. Bahkan saya tidak pernah berpikir mau begini. Ternyata saya dari bayi yatim, ibu saya ternyata bisa mendidik saya, menyekolahkan saya, sehingga sampai besar sekarang ini sudah punya anak. Itu adalah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan seorang hambanya ketika dia sudah berusaha dalam hidupnya untuk membukakan pintu-pintu rizki yang Allah berikan. Tapi yang pertama hadirin, harus yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah itu menjamin daripada rezeki kita. Jadi jangan kita itu merasa sempit dalam berpikir masalah duit ya, masalah harta. Kita punya zat yang maha kaya. Siapa itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Saba 34, kalau tadi dalam surat Hud ya, surat 11 ayat 6. Berikutnya dalam Al-Qur'an itu Allah sampaikan ya hadirin. Harus yakin dulu nih. Kalau nggak yakin, nggak ragu sama Allah, ya Allah biasanya suka nguji ya. Ada orang berdoa itu,
pingin punya harta lah, dalam bentuk harta. Ya Allah, ini saya pingin punya mobil ya Allah. Ya nggak apa-apa, mobilnya yang kecil aja ya Allah. Ya pinginnya kan itu, nggak apa-apa, itu doa kepada Allah yang Maha Kaya. Tapi Allah uji, ada orang tuh dengan doa itu. Sehari masih doa, 2 hari masih doa, 3 hari masih doa, seminggu masih doa. Udah sebulan doanya, berikutnya tidak pernah minta lagi. Kata Allah, dah emang elehan jadinya. Minta sesuatu berhenti pada 1 bulan. Padahal sebetulnya Allah menguji. Mungkin Allah akan berikan apa yang kita minta pada saat ketika kita berdoa sebulan seminggu. Cuma kitanya kalah. Makanya dalam hadis itu jangan pernah kita berputus asa dalam berdoa. Makanya nanti akan kita coba bahas judulnya tempat dan waktu doa mustajab menurut Allah dan Rasulnya. Itu sudah disusun materinya. Jadi akan lihat nih, tempatnya waktunya bagus nih. Waktunya bagus, tempatnya bagus. Doa itu Allah akan ijabah doa kita berusaha. Nah, kita ikhtiar dalam berdoa itu. Bagaimana doa itu bisa menembus langit? Ad-du'a'u silahul ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Tapi kita juga harus bisa menempatkan doanya yang tepat supaya bidikannya menjadi tepat. Nanti Allah akan berikan. Nanti kita akan bahas tempat dan waktunya doa yang mustajab di mata Allah. Ternyata Allah dan Rasulnya menyampaikan kepada kita. Kitanya saja pinginnya gampang, doa saja pingin tidak semua ini gitu ya. Pingin nggak kerja keras gitu. Baik, kita bacakan. Di dalam surat Saba 34 ayat 36 Allah menyampaikan katakanlah inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku yabsutur rizqa, melapangkan rizki sebetulnya Allah tuh. Nah, di sini sebutkan liman yasha, yang Allah kehendaki hadirin. Jadi Allah sudah menyampaikan sesungguhnya Allah Tuhanku, Allah itu melapangkan rizkinya itu bagi siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Jadi setiap ini udah dipilih nih, orang kaya, orang miskin, orang yang di bawah kemiskinan sudah pilih sebetulnya sama Allah itu. Tapi kita nggak tahu pilihan Allah itu, dan Allah sudah menyampaikan Allah bisa merubah takdir itu. Banyak ceritalah di masyarakat orangnya yang bekerja keras ya, walaupun dulunya menjadi pemulung, ternyata menjadi punya usahanya menjadi bos rongsokan. Ya. Sehingga gede lagi jadi kaya. Ada yang begitu ceritanya. Karena di sini disebutkan Allah menyampaikan bahwa Allah memberikan kepada kita itu melapangkan rezeki pada siapapun yang dikehendaki. Wa yaqdiru walakinna aksarun nasi la ya'malun. Atau menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kata Rasulullah, kata Allah dalam aksarun nas, kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Pinginnya tuh pokoknya nggak tahu deh. Makanya kalimat yang harus dihadirkan dalam diri kita dalam urusan harta nih hadirin. Kalau urusan dunia itu kalau tidak ada sifat ini dalam diri kita, maka kalimatnya selamat menikmati ketidaknyamanan dalam dunia ini. Silahkan nikmati. Apa itu sifat itu? Qanaah. Qanaah itu apa? Ridho atas takdir yang Allah berikan hari ini. Jadi kalau hari ini kita bekerjanya serabutan, lalu kita melaksanakan kegiatan mencari nafkah hanya sebagai tukang saja atau sebagai kenek bangunan, hari itu ada yang menyuruh, maka kita ridho atas takdir yang Allah berikan hari itu. Maka itulah kunci bahagia hadirin. Yang membuat kita tidak bahagia itu karena kita tidak ridho. Sedangkan kalau kata dalam surat Saba ini, surat ke-34 ayat 36 ini kata Allah, wahai hambaku, Allah, akulah yang melapangkan rizki mereka, akulah yang menyempitkan mereka. Harus sadar, kaya, miskin, sedang-sedang atau biasa-biasa saja itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ridho hadirin. Kalau ridho itu
bahwa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau gitu mah, kalau begitu tidak ada dalam diri kita, pasti keluh kesah. Kalau sudah keluh kesah, maka ujungnya nanti kita akan jauh daripada ibadah kita. Orang kan kalau sudah keluh kesah sama Allah tuh jadi akhirnya nah sholat ngapain baca Quran pun, kita mah tetap besok gini ekonomi teh gitu ya. Makanya Rasulullah dalam hadis itu apa? Kadzal fakru sungguh, kata Rasulullah, ketika seseorang itu kadzal fakru, fakir, miskin. Kan fakir miskin itu dari Al-Quran. Kalau miskin itu masih punya kerjaan tapi tidak mencukupi. Kalau fakir mah memang sudah di bawahnya. Kerjanya serabutan, sudah ekonominya setiap bulannya, setiap harinya tidak terpenuhi. Kata Rasulullah, ketika seseorang fakir, kategorinya di bawah kemiskinan, ayyakuna kufran. Banyak orang itu menjadi kufur kepada Allah SWT. Banyak orang yang jadi orang miskin, dia gagal ujian kemiskinannya dengan melihatkan dirinya tidak pernah mau ibadah. Banyak orang miskin banyak yang gak sholat. Banyak orang miskin udah tidak pernah baca Quran. Banyak orang miskin sifatnya suka ngomongin orang. Coba lihat di masyarakat. Orang sebenarnya biasa-biasa aja, bahkan ekonominya rendah, tapi dia tidak pernah mau melaksanakan ibadah, apalagi ke masjid berjamaah, sholatnya aja udah ditinggalkan. Itu kata Rasulullah, biasanya orang miskin itu dekat ke kufur. Benar enggak? Oh, kan lihat aja ya di masyarakat. Dan itu mereka gagal. Mereka gagal ujian. Ketika Allah berikan ujian itu kemiskinan, maka dia gagal dengan kemiskinan itu. Padahal hadirin, miskin, kaya, kata Allah di dalam Al-Quran itu sudah Allah kehendaki siapapun. Jadi hadirin yang berbahagia, jadi kita harus yakin dulu. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Ini dari Rasulullah nih hadirin. Kata Rasulullah, Kataballahu muqadira. Allah telah mencatat takdir al-khalaq seorang makhluk itu qabla ahyalukas samawati wa adu bi khamsi alfasana. Ini bahasanya Allah telah mencatat, membuat takdir di Lauh Mahfud ya. Ini kan kalimatnya itu di Lauh Mahfud ya. Takdir seorang makhluk Allah itu sebelum 50.000 tahun diciptakannya langit dan bumi. Ya, ini kan Allah itu maha, siapa dalam Asmaul Husna itu Allah maha sifatnya Al-Qayyum. Al-Qayyum itu apa? Senantiasa membangun kehidupan. Ya kalau Allah sudah punya itu, ya Allah bikinkan kehidupan ini di dunia. Dan cerita kehidupan kita itu pertama nggak ada, jadi ada, nanti meninggal lagi, lalu nanti berjalan menuju kepada kampung kita yang disebut akhirat. Itu adalah Allah bersifat Al-Qayyum. Rasul mengatakan bahwa takdir itu setiap makhluk sudah ditentukan. Sudah diciptakan sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya bahwa kita harus yakin bahwa Allah menciptakan makhluk itu, Allah urus tuh. Makanya kalau segala sesuatu ketika kita sebagai orang tua melihat anak kita harus yakin bahwa anak kita itu sudah membawa rezekinya. Maka konsep bahwa di dalam masyarakat Indonesia disebut banyak anak, banyak rezeki. Nah itu kan benar hadirin. Ada yang dulu mah orang tua dulu mah tungji, tahun hiji ya. Sehingga pasukannya bisa menjadi pemain basket, bisa jadi pemain sepak bola. Saking banyaknya. Ayo Pak ini ya. Orang tua dulu mah anaknya banyak. Jadi kalau anaknya satu nggak pulang-pulang pun masih ada anak yang lain yang banyak. Kalau sekarang mah anaknya cuma 2 atau cuma 1. Kalau nggak pulang teh dicari ya. Kalau dulu mah orang tua balik integrah ya masih kayaknya ada 8 orang anaknya, santai aja. Ini luar biasanya anak kita ya. Orang tua kita dulu, karena memang orang tua kita dulu itu ada kalimat bahwa banyak anak banyak rezeki. Wah luar biasa. Kalau lebaran sudah anak kita dewasa, ada yang jadi ini, pulang itu menjadi berkah di rumah.
Hadirin yang berbahagia, itu yang harus yakini. Surat Saba, surat 36 ayat 36. Surat Saba 34, 36, surat 11 Hud ayat 6. Dan hadis Rasulullah mengatakan. Nah, yang pertama, pintu yang Allah akan bukakan kepada diri kita itu rizki yang terbesar. Bukan, rizki terkait masalah berbagai rizki yang Allah berikan kepada kita semua. Ini yang pertama, hadirin. Ini kalimatnya banyak orang yang tidak percaya dengan kalimat ini. Saya kalimatnya sudah didulukan. Banyak orang yang tidak percaya dengan kalimat ini. Coba koreksi ya. Yang pertama adalah pintu rizki itu adalah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena derajat takwa, ketakwaan. Sehingga rizkinya spesialisasi, banyak tidak disangka-sangka. Ya. Jadi Allah spesialisasikan kepada orang yang bertakwa adalah rizkinya Allah cukupkan dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ini orang takwa ini luar biasa, jadi karena kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa. Ya. Ini suratnya surat At-Tolak surat ke-65 di ujung ayat dan di awal ayat. Di ujung ayat 2, di akhir ayat 3. Di awal ayat 3. Dan Al-Quran ini banyak orang tidak percaya kepada Al-Quran ini. Saya terutama gitu. Kalau hidup saya asal nggak yakinnya Quran teh ngomong begini gitu ya. Itu udah nanti dosa besar. Ini kalimatnya begini hadirin. Ketika Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Coba pahami kalimatnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan setiap permasalahan jalan keluar. Ayo hadirin, yakin nggak? Enggak Bu Haji, nggak yakin. Kadang kita teh, santai gue sholat ya, santai gue ngaji, tapi masalah teh numpuk, kunaon teh gitu. Padahal kata Allah mengatakan apa? Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dalam bentuk ibadah sholat, baca Quran dan seterusnya serangkaian ibadah, maka kata Allah yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita ada. Makanya harus yakin hadirin. Bahkan dalam kelanjutan ayatnya itu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Apalagi sudah ngomong begini. Kata Allah itu, maka Allah akan memberikan rizki yang diarah dari tidak disangka-sangka. Dari mana saja. Makanya semalam itu kalimatnya itu, hikayahnya itu luar biasa. Cerita daripada Ustadz Fajar Kadafi. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, mantunya baginda kita Rasulullah SAW, ketika dia berbagi, ya kan, melaksanakan ibadah berbagi apa yang Allah sampaikan. Ketika ada kata Allah manja'al hasanah, apabila seseorang melakukan kebaikan maka mislu Allah akan balas 10 kebaikan. Kan pernah saya sampaikan di dalam Al-Quran itu kan ada 3. 1 dibalas 10, 1 dibalas 700, 1 dibalas tidak ada bigoir hisab kalimatnya, tanpa batas. Sebetulnya gitu. 1, 10, cerita malam tuh ya, berbagi 1/5 Allah kasih 10/5 ya. Ceritanya malam itu. Tapi berbagi itu Allah pasti balas. Tapi ada 1 yang dibalas 700. Kalau semalam kepada orang tua. Kalau dalam Al-Quran itu 1 dibalas 700 itu surat Al-Baqarah surat kedua ayat 262. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, permisalan orang yang menginfakkan di jalan Allah itu, Allah misalkan 1 butir ada 7 butir dan 7 butir itu ada 100 buahnya. Jadi 700. Bahkan Allah itu dalam Al-Quran wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih lipatkan dari 700. Jadi beda kalau amal solehnya dalam bentuk harta. Jadi makanya yang pengurban yang besok yang sudah menyetorkan kepada panitia kurban itu adalah pahalanya waduh ya. Bahkan kalau kurban mah bulu-bulunya menjadi satu kebaikan. Makanya kalau lihat hewan kurban cara bulunya yang banyak ya. Yang bulunya jangan dugul ya, padahal itu dicukur sebetulnya. Ya masih ada bulu kecilnya.
Kalau dihitung nggak akan terhitung. Makanya ayo berbagi itu adalah sesuatu ibadah. Jadi hadirin, kembali yang pertama Allah buka pintu rizki kita itu kepada siapa mereka itu? Orang yang bertakwa. Salah satu nilai ketakwaan yang menjadi sentral dalam hidup kita itu adalah sholat. Hadirin, saya katakan, sholat bisa membukakan pintu rizki. Makanya para penceramah itu dalam ceramahnya itu, beresin sholatmu maka Allah akan bereskan hidupmu. Kan gitu kalimatnya. Sok siapa ceramah? Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, banyaklah penceramah orang-orang hebat mengatakan apa? Beresin sholatmu maka rizkimu akan Allah bereskan. Percaya kan? Gak percaya, saya yakin, ragu. Karena apa? Karena memahami dalam hidup itu selalu sholat benghar, sholat punya mobil, sholat punya motor. Itu sebetulnya yang membuat mengganggu pikiran kita. Padahal sholat itu bukan hanya membukakan pintu harta, tapi ada pintu rizki yang lain dalam bentuk tidak harta. Orang sholat bisa tenang hati, rizki tenang hati itu. Coba kalau kaya raya Bu Haji, tapi suami istri cekcok di rumah, nggak tenang, nggak samawa. Itu rizki bukan? Tidak, menurut saya. Tidak sakinah mawadah warahmah. Yang namanya besarnya nikmat di keluarga itu kan sakinah mawadah warahmah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu kan ayat itu selalu ada dalam undangan ya. Salah satu tanda tanda-tanda ayat Allah itu adalah Allah menyatukan dua insan ya. Antara laki-laki dan perempuan lalu Allah hadirkan sakinah mawadah. Salah satu samawa itu adalah ketenangan dalam hidup, betul? Alah, sering loba duit kayak pemajikan cerewet ya, mau betahan laki di rumah, betul gak Baji? Dia pasti nggak betah di rumahnya, gitu ya. Berarti tidak semua kaya raya itu bisa tenang. Makanya kalau kita berpikir rezekinya dalam bentuk harta maka nggak yakin dengan ayat ini. Ya hadirin, salah satu nilai ketakwaan itu adalah ibadah sholat. Coba lihat surat Toha, surat ke-20 ayat 132. Kalau lihat ayat ini itu adalah kalimat yang diucapkan oleh para ulama. Beresin sholatmu, maka Allah akan bereskan kehidupanmu. Ini ayat ini nggak pernah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis sholat. Kata Allah, perintahkan dan aku perintahkanlah kepada keluargamu, ahlaka. Jadi seorang di keluarga itu perintahkan, perintahkan. Apa itu perintah dari kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha surat 20 ayat 132 ini? Perintahkan kepada keluargamu sholat. Nih pundak-pundak bapak-bapak di sini adalah ayah seorang pemimpin yang harus patuh pada perintah Allah ini, harus memerintahkan kepada keluarganya, itu adalah sholat. Tapi kalimatnya apa ya Allah di dalam Al-Quran itu? Wasbir, wastobir alaiha. Tapi harus sabar, katanya bapak-bapak nih. Jadi cek Allah teh, kamu perintahkan untuk keluargamu untuk sholat, tapi harus sabar. Kadang orang mah sabar ya, nggak sabaran ya bapak-bapak. Saya juga suka tidak sabar sebagai seorang ayah ke anak ya. Kalau nggak sholat itu marahnya cepet ya, seorang ayah itu. Makanya kalau pingin anak kita jadi ahli sholat, bapaknya harus menjadi teladan. Ieu mah hayang anak ahli sholat, ayahna kebluk salatna bekumaha ya. Walaupun masih ada lah anak yang sholatnya rajin, bapaknya nggak rajin ada. Karena mungkin dia dapat hidayah dari pergaulan dia selain daripada di keluarganya. Ya ini begini, wa'mur ahlaka bis-shalah wa la tasbir 'alaiha kalimatnya. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan harus sabar dalam mengerjakan. Nah kalimatnya begini, la nahnu rizqan. Ini yang enggak pernah kita baca. Ini Quran loh hadirin. La nas'aluka rizqan. Aku tidak meminta rizki kepadamu. Nah, jadi suratnya 20 ayat 132 ya Baji ya. Ini kalau saya ada suratnya dan ayatnya.
La nas'aluka rizqan, kata Allah. Aku tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, kalimatnya begitu. Akulah yang ngasih rezeki kepadamu. Ini aneh coba Quran itu. Bicara perintah sholat kepada keluarga, tapi Allah lanjutkan bahwa terkait rizki. Makanya kalimat yang kita terima dari para ulama itu, beresin sholatmu tuh di rumah, maka Allah akan hadirkan rizki yang beres kepada kita semua. Ayo orang mereka yang sakinah mawadah warahmah, sholat nawai di anggota keluarga tidak semua kompak gitu ya. Ayah nu rajin ibuna ya, ibuna makai mukenanya tapi bagus ya. Tapi suaminya nggak rajin sholat, anaknya tidak diperintahkan sholat. Bagaimana Allah hadirkan rizki di keluarga itu? Rizki samawa, sakinah, ketenangan, mawadah warahmah, dan kasih sayang di antara keluarga. Itu rizki terbesar loh. Setiap orang yang menikah itu kan gitu doanya di dalam WA ya, semoga menjadi keluarga yang samawa. Jadi gitu ya, sakinah itu memang rizki terbesar dalam keluarga. Salah satu rizki terbesar itu harus kita kejar di keluarga kita. Apa itu hadirin? Yaitu adalah sholat. Allah menyampaikan begitu. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Aku tidak minta rizki kepadamu, tapi akulah yang ngasih rizki kepadamu. Tenang, orang sholat mah Allah kasih itu rizki. Karena kata Allah dalam Al-Quran ini sebut wal akibatu lil taqwa. Itu sebab daripada ketakwaan kita. Ini nggak percaya sih hadirin. Sholat ini adalah pembuka rizki hadirin. Tapi kadang dengan kalimat ini tuh jangan sampai begini kalimatnya. Saya tiap hari sholat, tetap hidup makia. Saya mah sholat anggar setiap waktu, bahkan berjamaah ke masjid. Biasa, tetap begini aja rizki teh. Dia mikirnya duit wae, fulus. Jadi sholatnya jadi dompet. Makanya semalam itu Ustadz Kadafi, Fajar Kadafi itu kan ngomongnya begitu. Ayo rizki itu, doa itu, ya Allah minta duit 10 juta, treng besoknya 10 juta, kan nggak gitu. Walaupun gitu mah di dunia nggak ada yang miskin Bu Haji ya. KB di BKP bengar KB karena setiap doanya diijabah sama Allah langsung. Proses semuanya. Allah akan lihatkan siapa mereka yang berhak mendapatkan harta terbanyak dan siapa yang masih ditunda. Ini sebetulnya orang ngomong pingin kaya itu ada yang ditunda hadirin. Ya Allah, saya tuh pingin jadi orang kaya. Pokoknya kalau saya kaya itu, wah gini. Wah, dulu cerita-cerita ya, kisah dulu. Ada 2 orang yang berdoa ya, ternyata diuji kekayaannya dia, ada yang lulus, ada yang tidak. Diuji kemiskinan pun sama. Hadirin, salah satu nilai ketakwaan itu adalah sholat 5 waktu. Itu udah menjadi konsekuensi kita. Rasulullah dalam hadisnya banyak ya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadumadin. Sholat itu tiang agama. Yang kedua, bainal muslim wa bainal kufran tarkus sholat. Pembeda antara orang muslim dan orang kufur itu meninggalkan sholat. Ya. Dalam hadis yang ketiga, awwalu ma yuhassabu 'alal 'abdu yaumil qiyamah. Yang pertama yang akan dihisab pada saat kita menghadap Allah itu adalah sholat. Jadi sangat penting hadirin sholat ini. Ternyata di dalam Al-Quran salah satu pintu yang akan membukakan pintu rizki kepada kita semua itu apa hadirin? Sholat. Masya Allah ya Rabbil Alamin. Kita coba yakinkan. Hadis riwayat Muslim Ahmad ya. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, kata Rasulullah itu. Inna azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu yaqulu, berkata kepada kita, berfirman, ya ibnu Adam, kata Rasulullah, wahai anak Adam. Disebutkan di sini. Akfini awwalan nahar bi armatin rakaatin akfika bihinna akhir yaumika. Laksanakanlah kepadaku 4 rakaat di awal siang, aku akan cukupi dirimu dengan sholat itu di akhir harimu. Ya Allah akan cukupi di saat sholat itu di akhir harimu. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat, kata Rasulullah akan dicukupkan harta. Ya, jadi oke, yang pertama adalah pintu rezeki itu dibukakan karena nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan itu adalah salah satunya adalah sholat 5 waktu.
Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini karena waktunya luar biasa sudah siang ya. Hari ini tidak ada konsumsi karena kita menghormati orang yang saum di hari Arafah, saum sunnah. Sebenarnya masih banyak hadirin. Pintu itu ada 7 pintu, berarti ada 6 pintu lagi. Yaitu pertama pintu rizki dengan istighfar. Nanti kita akan bukakan Al-Quran dan hadisnya. Lalu berikutnya ada pintu yang Allah bukakan, pintu rizki dari sedekah. Semalam juga sudah diceritakan oleh Ustadz Fajar Kadapi ya, terkait masalah kehebatannya bersedekah. Ada rizki itu karena usaha. Nanti saya akan bahas nih. Ada rizki itu karena bersyukur. Tapi bagaimana cara bersyukurnya? Nah, rizki itu karena menikah. Jadi kalau yang bujangan di sini, kalau menikah itu bukakan pintu rizki itu. Makanya orang kaya itu sudah menikah ya biasanya. Ngerasain nggak? Pada saat masih bujang, biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah menikah, perasaannya melimpah ya rizkinya karena bertambah yang kita harus nafkahi. Kalau seorang laki-laki. Ada rizki itu karena anak. Jadi banyak anak, rezeki itu memang dari Al-Quran. Nah itulah 7 pintu yang Allah bukakan kepada kita semua. Dan kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Bahwa kita harus yakin bahwa kita tidak hanya membukakan pintu rizki di rumah tangga kita itu hanya 1 pintu saja. Ada 7 pintu yang harus kita bukakan. Makanya para ulama, para habaib, para ulama, para ustadz, para orang-orang solih, dia itu kerjanya biasa-biasa saja, tapi melimpah hartanya. Ya, Ustadz Abdul Somad pingin punya Alphard tidak perlu harus usaha. Ya, bedanya dengan kita kalau pingin mobil Alphard harus kerja keras, punya duit banyak. Ustadz Abdul Somad gak perlu, banyak jemaah yang ngasih, Ustadz pakai ini mobil saya gitu. Nah, rezeki mah beda. Makanya para ulama dan para habaib itu dimuliakan oleh SWT. Salah satunya dia membukakan 7 pintunya telah dibukakan pada dirinya sehingga Allah limpahkan harta yang melimpah pada dirinya. Hadirin berbahagia, demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang kita menyadarkan pada diri kita, minimal kalimatnya hari ini harus ridho atas takdir yang Allah berikan hari ini. Siapapun hari ini yang menjadi apapun kita itu harus ridho, nerimo pada Allah. Ya Allah, saya terima takdir ini, tapi akan saya kembalikan nikmat ini kepada ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Oh hebat ya. Walaupun saya menjadi driver, usahanya menjadi supir, saya ridho ya Allah, dan saya akan kembalikan. Allah telah memberikan nikmat, saya kembalikan nikmat ini untuk taat kepada Allah SWT. Itu yang harus kita hadirkan pada diri. Demikian bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan ini adalah semua Allah dan Rasulnya yang menyampaikan pada kita. Maka kita harus taat, patuh dan taat kepada Rasul dan kepada Allah. Dan apa yang salahnya itu adalah salah dari pribadi saya. Semoga Allah mengampuni kesalahan saya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.